Jadi bagaimana pengalamannya waktu kuliah dulu dan bagaimana Aris bisa mengatasi hal ini? Ya kalau di kelasnya sendiri karena kan sudah ada pengenalan di ospek tadi itu jadinya saya sudah lebih mengenal teman-teman dan seperti yang tadi saya bilang teman-teman saya sangat support. Hari-hari pertama saya kuliah saya nggak kenal ini teman saya atau tidak karena suaranya hampir mirip semua saya dengarkan. Iya, Kalau tunanetra tuh mengenal orang dari dari suara. suara betul. Karena belum terbiasa dengar kan kalau wajah kan mungkin bisa lihat ya kan saya nggak tahu wajahnya mereka. Jadi Terus saya gini, ya itu adaptasinya ya pelan-pelan. Setelah beberapa minggu baru saya mulai hafal, oh ini namanya ini. kami tunanetra hanya perlu waktu sebentar untuk orientasi tempat, tapi kalau kami sudah melakukan orientasi, kami bisa melakukannya sendiri. Hello friends, welcome to Bali Crazy Blind Channel. Masih bersama saya Diron Kajeng, The Crazy Blind. Dan di saat yang istimewa ini, kita kedatangan seorang bintang tamu yang istimewa. Dia muda, ganteng, dan bergelar MPD, Master Pendidikan. Siapakah dia? Dia adalah Haris Sandi. Halo. Halo Haris, apa kabar? Ya, luar biasa baik hari ini nih. Gimana rasanya nih sudah bergelar MPD? Cukup lega karena sudah terlalui. Jadi kalau S2 harus menyelesaikan tesis ya. Ya, betul. Dan ya seperti yang kita ketahui ya, Aris Sandi adalah seorang difabel netra. Dan jadi ada kesulitan melihat. Jadi bagaimana pengalamannya waktu kuliah dulu? Kesulitannya apa saja? Dan bagaimana Aris bisa mengatasi hal ini? Ya, mungkin saya akan bercerita dari sebelum saya S1 dulu ya, karena agar dapat urutannya yang Iya. dulu saya kebetulan sekolah di sekolah khusus atau lebih dikenal sebagai SLB ya. Karena semenjak usia 8 tahun saya mengalami ketunanetraan. Nah, semenjak itu saya bersekolah di sekolah khusus hingga jenjang SMA. Nah, di tingkat SMA itu sebenarnya tidak ada pandangan untuk saya bisa kuliah karena waktu itu di zaman sekitar 2013-14 Belum lazim ya? itu eh ya selain belum lazim tetapi juga kurangnya informasi kepada teman-teman Oh di iya ya. sekolah waktu itu apa yang harus kita ambil jurusannya misalnya terus tesnya melalui apa. Nah, kebetulan saya punya teman di Malang, kakak tingkat yang sudah lulus duluan dan dia eh, masuk ke Universitas Negeri Malang atau UM. Nah, saya mencoba untuk menghubunginya dan meminta untuk seperti apa sih gambarannya untuk tes dan lain-lain. Sebenarnya saya juga hanya sedikit sekali mendapat pengetahuan tentang kampus itu seperti apa dan jujur karena nggak pernah sama sekali kan bergaul dengan teman-teman yang umum semenjak tidak bisa melihat dulu itu dan hanya di lingkup teman-teman sesama difabel saja. Nah, akhirnya tapi di dalam hati saya bertekad untuk bisa lanjut dan kebetulan juga didukung oleh keluarga. Akhirnya saya masuk ke UM melalui jalur kebetulan di SMA karena saya banyak mengikuti perlombaan akhirnya saya Prestasi masuk ke jalur prestasinya. Nah, itulah pertama kali saya kuliah. bisa kuliah itu karena mengikuti jalur prestasi dan syukurnya lingkungan di kuliah juga sangat support dan sangat menerima sekali karena itu yang sangat sempat saya bingung atau khawatirkan ya karena kalau lingkungan reguler kan bagaimana apakah mereka bisa menerima tentunya kita belajar pun saya pun belajar di kelasnya tidak khusus ya, campur sudah. Oh jadi campur ya sama yang Iya, awas juga yang tidak bisa. tidak ada pengecualian langsung
campur dengan yang umum. Nah, sorry, saya potong sebentar. Kan waktu di SLB, waktu SDB SMA kan di SLB, Mm-mm. itu berarti Aris sekolah dengan teman-teman sama-sama Ya, tunanetra. sesama difabel Nah, tunanetra. terus tiba-tiba kuliah, Aris harus gabung dengan umum ya, dengan Ya, orang-orang yang ya. awas, dan mungkin disabel yang lain. Nah, untuk penyesuaian dari di SLB sama di kuliah nih, susah nggak Kebetulan seperti yang tadi saya katakan itu, memang awalnya ada semacam penyesuaiannya, adaptasi ya? ada keraguan sedikit ya di awal-awal Hmm, karena waktu itu kan bangku kuliah kan kalau siswanya kan tidak mungkin sedikit ya, paling iya, betul. paling sedikit ribuan itu 8 Ah, ribuan. Kalau nggak salah satu angkatan saya itu 8.000 yang diterima oh dari banyak seluruh ya? jurusan. Oh, semua jurusan ya? Iya, tapi kalau angkatan saya sendiri itu sekitar kurang lebih 100 ya. Cuma kan ada yang namanya ospek zaman itu ya. Zaman itu namanya ospek itu kan Iya. campur. Nah, disitulah pertama kali saya eh ini teman saya kemana ya? Saya harus mencari siapa kan? Nggak ada yang dikenal juga. Sementara saya tunanetra sendiri kan, nggak ada teman yang sesama Oh, tunanetra juga nggak ada. Nah, di situ saya untungnya ada salah satu orang yang menghampiri saya dan kebetulan dia satu jurusan sama saya dan dialah yang membawa saya ke barisan jurusan saya waktu itu. Itulah yang iya. membuat saya struggling. Akhirnya ya Itu eh teman cewek apa teman cowok? waktu itu kebetulan teman cewek. Oh, oh semangat dong kalau cewek. Ya sebenarnya sih bukan karena semangat apa gimana, saya waktu itu cuma bingung karena di dalam gedung itu ribuan dan suaranya Oh rame ya, banget. annoying ya. Saya nggak tahu ini arahnya kemana dan saya diantar sampai di depan saja dan masuk waktu itu hanya satu tujuan saya biar menemukan teman-teman yang satu jurusan gitu. Iya. Kan yang lain-lain sudah masuk duluan. Akhirnya saya diantar sampai di depan saja. Nah itu ya mungkin orang itu emang nggak tahu lah. Wah, sweet memory. Ya sudah teori. Mantap. Ya kalau di kelasnya sendiri karena kan sudah ada pengenalan di ospek tadi itu jadinya saya sudah lebih mengenal teman-teman dan seperti yang tadi saya bilang teman-teman saya sangat support ya. Satu kelas kebetulan saya dibagi dua kelas waktu itu dan saya kebagian kelas B namanya, kelas B4. Hmm. Itu orang-orangnya support. Hari-hari pertama saya kuliah saya nggak kenal ini teman saya atau tidak karena suaranya hampir mirip semua saya dengarkan. Kalau Iya, tunanetra tuh mengenal orang dari dari suara. suara Nah, betul. tapi teman saya dengar kok suaranya sama semua. Karena belum terbiasa dengar. Kan kalau wajah kan mungkin bisa lihat ya kan saya nggak tahu wajahnya mereka. Jadi Terus gini, saya ya itu adaptasinya ya pelan-pelan. Setelah berapa minggu baru saya mulai hafal. Oh ini namanya ini, namanya ini. Cuma saya tahu mereka tapi nggak tahu yang mana merekanya, yang nama-namanya itu. oh terus Suaranya gini, kok mirip-mirip. kalau selama perkuliahan akhirnya apa yang Aris lakukan untuk mencatat? Apakah direkam dulu atau gimana Ya prosesnya? dulu Atau pakai laptop? awalnya ya bekal pertama sih jelas laptop ya karena kita nggak bisa nulis braille di tingkat kuliah karena akan tertinggal jauh ya karena Biar teman-teman cepat ya. teman-teman kita menggunakan tulisan awas ya atau Latin. Nah, kebetulan saya di SMA tuh ada bekal untuk komputer, akhirnya saya bisa ngetik, tapi juga saya merekam. Waktu itu saya untuk menulis mengikuti teman-teman juga Lama juga. bukan lama, apa ya? Kalau saya mendengarkan suara pembaca layar dan dengar dosen itu kan double jadinya Iya, susah malah ngerti. bingung jadinya. Akhirnya Oh, saya rekam dulu nanti saya catat setelah di rumah, biasanya gitu sih. oh jadi memang Aris ini pekerja keras. Jadi you do extra mile ya, double effort. Jadi di kuliah mendengarkan, tapi direkam, kemudian sampai di kos, mau Ya, baru dicatat lagi iya, gitu ya. saya catat Wah lagi. mantap, memang pekerja keras ya. Ya emang harus seperti itu karena mau nggak mau kan karena keadaan terpaksa. Ya, enjoy the suffer ya, nggak ada pilihan karena Nggak kita ada. tunanetra. Tapi Ya itu. eh, bukan berarti tidak bisa. Ya cuma caranya saja berbeda. Cuma Ya, ya sama saja. kita caranya berbeda, tapi kita jadi
Jadi itu ya akhirnya. Jadi benar-benar nggak ada pengistiwaan dari dosen ya. Jadi Tidak benar-benar ada, dan semester-semester pertama itu tuh struggling ya, mata kuliah berjuang. umum sih, rata-rata mata kuliah umum. Dan Jadi banyak banyak mahasiswa ya, iya, karena umum. masih umum waktu itu kuliahnya, dan dosen-dosennya kan juga bukan dosen dari pendidikan luar biasa ya yang jurusan saya, dan banyak dosen-dosen luar juga. Jadi ya mereka Betul. ada yang bisa mengajar dan tidak, tapi saya tetap minta materinya biasanya. Wah, mantap. Dan selama kuliah kemarin, kegiatan kegiatan Aris apa aja ya selain belajar? Ikut ekstra kah Ya, atau? kebetulan saya kan hobi di musik. Nah, Mm-mm. sebenarnya saya kuliah di Malang itu, selain di Malang juga saya daftar di jurusan musik ya, di ISI Bali, tapi karena di UM waktu itu sudah keterima duluan dan di ISI belum ada pengumumannya kan, akhirnya saya ngambil yang di UM yang sudah pasti. Nah, kebetulan di UM ada salah satu organisasi musik juga, jadinya saya selain saya kuliah di PLB juga tetap bisa jalan musik, juga tetap bisa bisa jalan gitu. Oh, jadi Aris di musik ya megang apa? Atau vokalis? Dasarnya sih saya sebenarnya dulunya tuh piano sama gitar sih. Oh, Kalau nyanyi sih cuma ya sekedar-sekedar saja. oh jadi saudara Aris sudah muda, ganteng, S2, Wes. pinter musik juga. Wah, Ya itu berbagailah wanita yang sebagai mendapatkannya. itu sebagai apa ya, hiburan lah. Karena saya memang Wah, aku harus eh terima kasih sama aku nih. Aku mau promoin kamu nih, guys. weh, terima kasih, terima kasih. High quality tunet. Oh ya, selain musik juga saya waktu di bangku kuliah itu banyak sekali mendapat pengalaman dengan teman-teman saya yang sangat luar biasa, saya nilai ya, karena dari mereka saya akhirnya pernah sampai eh, mendaki gunung, lalu sampai saya apa ya istilahnya kalau di umumnya tuh trekking ya, trekking sampai mencari air terjun segala macam. Saya sampai itu tidak terbayangkan lah oleh saya, mungkin kalau bukan karena saya kuliah di Malang mungkin saya belum pernah melakukan hal-hal Oh, itu gitu. jadi teman-teman kuliah di Malang tuh Heeh. positif semua ya. Positif sekali ya. Jadi, oh ya, dan Aris ini juga kemarin ikut ya dalam tim ekspedisi Iya, ke betul Gunung betul. Batur kemarin dengan teman-teman dari Kostra Komunitas Teratai. Iya, jadi Dan ternyata mendapatkan pengalaman pertama mendaki gunung waktu di Malang kemarin ya iya dengan betul teman-teman sekali. Dan mahasiswa di Malang. ya mungkin sudah menjadi jalannya mungkin seperti itu ya. Jadi saya juga banyak bisa berbagi cerita dengan teman-teman yang tunanetra yang lain gitu. Karena sebenarnya masih banyak kegiatan yang bisa kita lakukan kok walaupun Iya, kita nggak lihat itu. jadi benar ya, kita ingin menginformasikan kepada semua orang bahwa we are just blind. Kita ini hanya buta, tapi we can do all things. Kita bisa melakukan banyak hal. Betul? Setuju kan? Ya betul betul. Ya, contoh nyatanya ada pada Aris ini. S2, tapi dia pintar musik, bisa apa? Kemarin ikut tim mendaki gunung, trekking, bahkan mungkin mungkin next kita bisa lakuin apa lagi? Diving atau apa? Ya, Para layang yang terbang itu. ya Kayaknya itu mungkin bagus juga nanti. ya. Apa ya Boleh. namanya yang naik yang pakai parasut yang Ya, itu namanya para layang, itu di Malang, namanya di daerah Batu tuh ada para layang. oh ya mungkin next ya kita akan melakukan hal itu. Wes. Ya, mungkin nanti kita akan bereksperimen dulu lah. Ya, pokoknya apa apalagi kepada sahabat-sahabat netra jangan takut untuk memulai hal yang baru. Karena apalagi sekarang ini ada zaman modern. Tunanetra sudah banyak dimudahkan ya kan dengan teknologi. Ya, semakin tahun ke sini semakin lebih mudah, tidak seperti dulu sih. Dulu kita kalau tunanetra susah kan pakai HP. Dulu Sekarang susah sekali. sekarang lebih gampang pakai HP karena ada Iya, aplikasi talkback dan banyak hal lainnya ya yang bisa kita lakukan. ya betul Dan betul.
Aris, impiannya apa lagi nih? Udah S2, terus dengar udah jadi pegawai negeri, udah keterima. Ya, syukur. Impiannya apa lagi nih? Kayaknya sebagai ini kayaknya udah lengkap nih. Tinggal mungkin pasangan hidup. Ya masih masih Ini masih proses. buka lowongan. Jadi kalau yang berminat silakan Ais. Ya kebetulan saya kemarin habis lulus dari S1 itu langsung lanjut ke S2 karena saya waktu itu memang minat saya bisa ngajar di perguruan tinggi atau Oh, sebagai jadi dosen. dosen. Ya, itu yang Mantap. mendasari saya masuk ke S2 langsung setelah lulus S1 waktu itu. Dan kebetulan di kampus saya yang sama juga membuka untuk pendidikan khusus atau PKH, mungkin di luar negeri namanya special education ya. Ya. Itu. Jadi saya melanjutkan itu selama kurang lebih 2 tahun dan baru lulus Agustus yang lalu ini. Oh, Dan di lulus pandemi itulah di era jadinya pandemi agak ya. sedikit lain lah. Tidak ada perayaan apa-apa, Jadi nggak ada huru-hara ya. tidak ada, langsung Mantap. lulus gitu sih. Mungkin tahun depan masih baru wisuda kayaknya. Oh ya, yang penting kan lulus dulu. Ya itu. Dan sudah jadi pegawai negeri kayaknya wah, tinggal ini aja nih pendampingnya. Jadi kalau dapat undangan Ya jadi doakan saja lah. ada yang mendampingi ntar Ais. Doakan saja dapat yang terbaik. Jadi apa lagi nih harapan Aris nih? Kedepannya saya sebenarnya kalau cita-cita saya pribadi, Iya. kedepannya selain saya bisa mengajar, saya juga ingin membuka sebuah bisnis yang memberdayakan anak atau teman-teman difabel gitu sih rencananya kalau memang diberi jalan yang kayak gitu. Ada Saya bocoran kira-kira bisnis apa pengennya? hmm, kalau saat ini saya melihat banyak potensi teman-teman di difabel tuh beragam ya. Ada yang pinter IT, lalu ada yang pinter wirausaha. Mungkin dari sana saya ingin membuat semacam sistem, mungkin bisa berdagang atau eh, memasarkan dagangan itu ke pasar online mungkin. Online ya. Iya, jadi lebih, kan zaman sekarang sudah serba online ini, jadi serba praktis. Iya. Jadi kita tidak harus mengantarkan sendiri, tapi bisa dengan jasa-jasa pengiriman. Mungkin Wah, sih maybe. mantap. Dan saya juga ingin merubah stigma masyarakat tentang bahwa tunanetra tuh hanya bisa mijat saja gitu. Betul, saya setuju dengan hal itu. Nah, karena selama ini masyarakat kita yang di Indonesia khususnya tuh lebih banyak tahu kalau tunanetra tuh bisanya cuma massage doang. Padahal Kalau nggak masas, nyanyi kan, iya ngamen. sebenarnya banyak hal, bahkan mungkin yang masyarakat tahu kan yang terekspos cuma yang bisa mijat saja, tapi sebenarnya di balik itu semuanya banyak masih teman-teman tunanetra yang ada yang jadi jurnalis juga, terus ada Ya, yang punya sekolahan, ada yang sarjana hukum, ada yang sarjana hukum juga, ada yang sarjana sastra. Setahu saya kalau teman saya di sastra, Malang, ada tuh sarjana banyak ekonomi. sekali Ya, banyak teman-teman hal. saya yang berkuliah ya. Jadi tahun-tahun saat ini nih difabel sudah Perhatikan. difasilitasi ya Iya, untuk mantap. bisa sampai ke perguruan tinggi. Nah, untuk mungkin teman-teman atau masyarakat yang belum tahu, jadi itu paradigma lama sih yang tunanetra hanya bisa mijat itu. Ya, setuju sekali. Jadi sekarang tunanetra juga bisa berkarya sama seperti teman-teman yang lainnya ya, yang normal, yang tanda kutip bisa melihat. Jadi Iya, tidak ada perbedaan. Kami tunanetra hanya perlu waktu sebentar untuk orientasi tempat, tapi kalau kami sudah melakukan orientasi, kami bisa melakukannya sendiri. Setuju, betul kan? iya setuju. Dan satu hal lagi sebenarnya kalau tunanetra itu kan tidak mampu melihat, nah otomatis indria yang lainnya lah yang lebih dipakai. Jadinya kalau orang umum kan biasanya bergantung pada penglihatan. Jadi jangan heran kalau ada tunanetra yang bisa jalan sendiri karena mereka emang lebih menghargai indera yang lain. Oh iya betul. Padahal itu bukan
sesuatu yang istimewa sebenarnya. Bukan indera keenam juga sebenarnya, tapi karena indria yang lainnya tuh lebih Sensitif. terhargai ya. Iya. Terhargai itu ibaratnya lebih terpakai. Seperti pendengaran, penciuman, perabaan itu lebih terpakai. Akhirnya mereka lebih sensitif di sana, lebih peka. Bukan karena ada indera keenam ya, bukan. Jadi kita bisa melangkah pintu sekian meter, kita sudah tahu kita akan turun. Nah itu karena ada yang namanya sistem memori yang bisa kita pakai untuk mengingat. Nah kita juga nggak pernah menghitung langkah, berapa langkah, nggak pernah kita menghitung. Iya. Kalau hitung-hitung, wih kita Ya, pusing lah ngitung-ngitung terus. berapa kali kita nggak ngerti sudah. Ya itu Iya. itu sebenarnya semua orang punya kemampuan itu, cuma mereka yang fisiknya tidak mengalami keterbatasan, mereka tidak menggunakannya, cuma jadi Iya. bisa karena terbiasa sebenarnya. Iya, karena saya sendiri dulu kalau jalan saya karena saya suka mungkin lari ke hidung ya. Saya selalu oh ya, karena saya suka tanaman, saya akan tahu lewat tiba-tiba ada bau gardenia, oh ya berarti udah di jalan ini. Tiba-tiba ada bunga melati, oh ya udah di jalan ini. Ya itu. Jadi tiba-tiba ada bau masakan, oh sudah di warung ini gitu ya. Kita biasanya Iya begitu. betul, itu namanya penanda sebenarnya. Jadi penandanya di situ. Nah, yang celakanya kalau warungnya tutup, wah baunya hilang. Lewat. Dan kemudian jadi wah hebat juga ya hari ini kita bisa bincang-bincang dengan Aris. Dan nih pesan-pesan buat teman-teman yang ingin kuliah dan juga buat masyarakat lain apa, Aris? Untuk teman-teman yang ingin kuliah, saya sarankan pilihlah jurusan yang sesuai dengan minatmu, karena kalau yang sudah sesuai minat tuh Jangan akan ikut-ikutan gitu ya. ya akan lebih mudah menjalaninya. Jujur saya dulu sebenarnya waktu mau kuliah tuh tidak tahu. Saya minatnya musik ya, cuma saya nggak tahu saya harus kemana, kuliah musik itu di mana. Sekalipun saya tahu isi, cuma saya juga nggak ngerti sistem kuliahnya seperti apa. Karena benar-benar zero, bener. Saya pengetahuan tentang kuliah itu zero banget. Dan saya cuma daftar di Malang itu karena ada teman sih. Dan diberitahu kalau jurusan pendidikan luar biasa. Tapi saya juga nggak ngerti. Nah, karena waktu itu jurusan pendidikan luar biasa lebih dahulu membuka ya. Dan itu sebenarnya second plan, bukan plan utama saya, karena saya hobinya di musik kan. Iya. Nah, akhirnya mungkin memang sudah jalannya takdir saya harus ke sana, dan saya daftar di dua kampus itu, di ISI dan di Malang. Cuma di ISI itu belum ada jawaban pasti, entah karena mereka masih ragu atau apa. Akhirnya saya memberanikan diri ngambil yang di Malang saja, yang sudah pasti sudah diterima. Saya tinggal mengurus pendaftaran ulang saja. Akhirnya saya ke sana, dan hikmahnya yaitu karena saya masuk ke Malang, akhirnya saya punya ketemu sama teman-teman yang begitu luar biasa, dan hobi musik saya juga tetap bisa jalan ternyata, dan bahkan membentuk sebuah band di UM waktu itu, namanya Speed Band atau Special Education Band, bersama teman-teman saya yang mantap. Ya itu, jadi ya sekali dayung 20 terlampaui. Kalau saya masuk di ISI mungkin saya tidak seperti sekarang ini bisa sampai S2, karena belum tentu lingkungannya support. Nah itu. Dan yang lebih penting, akhirnya banyak adik-adik tingkat saya yang bisa saya bantu untuk masuk ke perguruan tinggi. Saya jadi punya link gitu ya? Link untuk teman-teman yang bisa bantu siapa nih gitu, yang karena teman saya di Malang itu semua adalah non difabel. Iya. Itu sih mungkin emang udah jalan ke sana, akhirnya mantap ya. Iya ya itu mungkin sudah rencana dari Dan yang saya melihat Haris ini adalah dia orang yang berani mengambil resiko ya. Jadi walaupun dia tunanetra, dia berani memperkuat hatinya untuk merantau ke Malang. Padahal waktu itu kan nggak ada saudara juga ya di Malang ya? Nggak, saudara ada, cuma jauh banget. Jauh. Dan akhirnya dia kos kan? Iya, saya ngontrak pertama, dan itu sebenarnya orang tua saya juga agak was-was karena saya nggak pernah merantau kan selama ini. Cuma justru saat saya di Malang lah saya bisa merasakan
bagaimana sih kehidupan yang sebenarnya gitu. Dan akhirnya ya begini hasilnya. Ada Haris Andi yang S2 dan mandiri. Dan Ya akhirnya itulah. bisa menjadi berkat buat teman-temannya, bisa menjadi ya berkat buat teman-temannya yang ada di sini. Ya itulah. Kalau saya pesannya tetap kalian kalau mau kuliah ambil yang sesuai dengan minat kalian. Cuma harus ada second plan ya. Jangan hanya satu pilihan Iya, lalu tidak memilih yang lain, nanti itu mungkin bisa menjadi alternatif. Kayak saya kan awalnya Malang itu second plan sebenarnya, bukan pilihan saya utama. tapi malah ternyata jadi yang Malah di sana jalan jadi keren ya. yang jadi mantap di sana sih. Itu kalau masyarakat sendiri mungkin saran saya tidak ada yang namanya diskriminasi lagi, dan kita sebenarnya sama kok, tidak ada bedanya. Dan bedakan antara difabel dan orang sakit, karena dikira kita tuh orang yang sakit, jadinya Iya, betul. sebenarnya kita tidak sakit. No, kalau sakit itu eh, beda lagi gitu, bukan bukan difabel, sakit ya Iya, orang sakit kita gitu. difabel bukan orang sakit, betul. Jadi uh, dan Haris sudah membuktikan bahwa ternyata dia mampu sejajar dengan teman-teman lainnya. Ya itulah menjadi nilai plus saya sih, karena saya merasa terpacu itu karena teman-teman saya semuanya orang reguler. Ya, Jadi saya ya harus terpacu sih, kalau nggak gitu kan tidak bisa mengikuti juga nantinya. ya, itulah tadi bincang kami dengan Haris Sandi, MPD ya, Ya, Master Pendidikan. Dan di akhir kata, lebih baik sesat di jalan yang benar daripada benar di jalan sesat. oh gitu Oke, ya keluhnya ya. sampai jumpa lagi. Dadah.